format yang sudah ditentukan oleh panitia, yaitu NPM_6. Acara akan kita mulai dalam 2 menit lagi. Dimohon untuk semua teman-teman menyalakan kameranya terlebih dahulu. Sambutan dari Ketua Himas Data kepada Kak Hendy Julianto, kami persilahkan. Baik, terima kasih ya Mbak Ara selaku moderator perkuliahan umum pada kali ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Rahayu rekan-rekan semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan serta kebebasan dalam berpikir. Baik, yang saya hormati selaku Kaprodi Arsitektur Universitas Teknologi Yogyakarta, Bu Dr. Insinyur Endang Setiawati, MP, serta koordinator eh, mata perkuliahan umum pengantar arsitektur ini, Bapak Hendro Tridiantoro, Putra, STMSC, serta pemateri yaitu Mbak Brenda Devita Putri Ayunda SR selaku alumni dari arsitektur UT itu sendiri. Jadi semoga kuliah umum pada kali ini bisa memberi dampak buat kita semua, bisa memberi dampak incremental buat kita semua, serta bisa menjadi pemantik meningkatkan semangat diskursus bagi kita semua. Nah, ini Mbak pemateri kita pun sendiri juga selaku alumni dari arsitektur UTY angkatan 2017 ya Mbak ya. Iya, Mbak Ara. betul. Oke. Baik, mungkin dari saya cukup itu ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Kak Hendy Julianto sebagai Ketua Himas Astabrata atas sambutannya. Sambutan yang kedua yaitu dari Ketua Prodi Arsitektur Dr. Insinyur Endang Setiawati, Magister Teknik. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Hendro sebagai dosen pengampu atau koordinator dari mata kuliah pengantar arsitektur. Yang saya hormati Mbak Brenda sebagai eh, apa Mbak sebagai apa Mbak Brenda yang memberikan narasumber ya yang akan memberikan materi pada pagi dan siang hari ini. Yang saya hormati Ketua Himpunan Mahasiswa Arsitektur Himars Astabrata yang sekarang baru di Jember ini. Mbak Aura nggak ikut ke Jember? Iya, Bu. Ini Ya, Bu, saya saya di sama Mbak sini. Aura lagi di Jember ini, Bu. Jadi Oh, Mbak Aura eh, juga di Jember. Oh ya, membagi waktu wah, buat semangat, semangat ya. kuliah ini. Ya, oke. Terima kasih, Bu. Sambil apa berkegiatan juga di kampus ini ya. Oke, eh, yang saya sayangi para panitia kuliah umum pengantar arsitektur dan yang saya cintai semua mahasiswa
arsitektur yang ikut dalam kuliah umum pengantar arsitektur ini. Pada hari ini kita akan mendengarkan eh, materi yang akan disampaikan oleh Mbak Brenda Devita, SARS. Beliau akan melanjutkan studinya ke Belanda ya Mbak ya. Belanda kalau nggak salah. Ke Jerman kalau nggak ke Belanda. Australia, Bu. Oh ke Australia malah keliru semua. Mau melanjutkan eh, studinya ke Australia. Mudah-mudahan nanti pengalaman-pengalaman yang dilakukan dan apa sesuatu yang akan dicapai oleh Mbak Brenda akan disampaikan sehingga teman-teman di arsitektur UTY ini punya semangat juga seperti Mbak Brenda. Ya, kebetulan Mbak Brenda dapat beasiswa dari LPDP ya. Eh, kuliah pengantar arsitektur ini sebetulnya adalah kuliah teori ya. Dan itu sangat penting karena pengantar arsitektur itu menjadi dasar untuk kalian menapaki dunia arsitektur mulai dari semester 1 sampai semester 8 nantinya, di mana dasar-dasar dari pengantar arsitektur ini akan terus dipakai ketika kalian melakukan kegiatan berarsitektur di prodi arsitektur UTY ini. Saya kira demikian yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa diikuti oleh semua mahasiswa angkatan berapa, terutama angkatan 2023 dan 2022, eh, mungkin yang masih berminat untuk mendengarkan. Saya kira ini tidak tidak terpaku pada materi pengantar arsitektur ya, karena kita akan mendengarkan eh, apa ini perjalanan dari Mbak Brenda, mulai dari kuliah di arsitektur sampai lulus dan kemudian akan melanjutkan studinya. Gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan mahasiswa angkatan 23, 2, 2, 21 sampai angkatan 20 itu ikut mendengarkan apa pengalaman dari Mbak Brenda ini. Oke, selamat beraktivitas. Mudah-mudahan semuanya lancar. Terima kasih sekali lagi pada Mbak Brenda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan ke Mbak Aura. Terima kasih kepada Dr. Insinyur Endang Setiawati, Magister Teknik, atas sambutannya. Acara selanjutnya, sebelum memasuki ke pemaparan materi, mari kita berkenalan dulu dengan narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Mbak Brenda Devita selaku narasumber dan juga alumni Universitas Teknologi Yogyakarta. Mungkin teman-teman panitia boleh ditampilkan dulu CV Kak Brenda, supaya teman-teman juga bisa lebih mengenal Kak Brenda. Karena walaupun angkatan alumni Universitas Teknologi Yogyakarta, tapi jaraknya dengan teman-teman angkatan 23 lumayan jauh gitu ya. Teman-teman panitia? Ya. Seperti yang tertera di sini ya teman-teman, Kak Brenda ini lulus dari Universitas Teknologi Yogyakarta sebagai mahasiswa lulusan terbaik dengan IPK 3,96. Wah, nyaris 4, nyaris sempurna. Betul Mbak Brenda ya? Kira-kira nanti apa rahasianya kita tanya ya teman-teman ya. Untuk selanjutnya, seperti yang sudah disinggung oleh Kaprodi kita, yaitu Bu Endang, bahwa Mbak Brenda ini adalah penerima beberapa scholarship atau beasiswa, salah satunya yaitu beasiswa PPA atau peningkatan prestasi akademik, kemudian memenangkan berbagai kompetisi semacam sayembara-sayembara, kemudian ada banyak sekali di sini pengalaman-pengalaman magang dan juga pengalaman kerjanya di bidang arsitektur. Kurang lebih seperti itu. Oh ya, Mbak Brenda ini dulu juga aktif di himpunan ya Mbak Brenda ya, betul?
Ya, Iya, betul. oke. Untuk selanjutnya mungkin nanti bisa langsung dipaparkan sendiri oleh Mbak Brenda biar kita bisa lebih bertanya dengan detail. Selanjutnya adalah langsung saja masuk ke materi Oke. kepada Kak Brenda, kami persilahkan. Oke, terima kasih banyak ya Mbak Olga atas paparannya. Juga saya berterima kasih buat teman-teman di himpunan dan juga prodi arsitektur udah mengadakan acara ini, dan saya beri kesempatan buat menyampaikan beberapa materi. Ini di sini kita sharing-sharing aja. Ini juga pengalaman saya selama kuliah, terus bekerja, dan juga buat nanti misal lanjut sekolah gitu. Ini coba saya share ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Kak, sudah. Oke. Oke, saya mau menyapa teman-teman dulu nih. Apa kabar semuanya? Boleh dijawab di chat dong, biar kita ada interaksi nih. Hari Sabtu gini pada ikut kuliah umum kan? Silakan teman-teman boleh mengaktifkan mikrofon dan kameranya. Atau boleh di chat juga gak apa-apa. Alhamdulillah baik. Oke, bagus deh. Baik, Alhamdulillah baik. Oke, yang banyak dong nih biar biar yang lain juga bener dengerin apa enggak gitu. Oke, Baik, Kak, di caps lock semua. oke, alhamdulillah ya teman-teman pada baik. Jadi kita bisa bisa ikut sharing di sini. Oke, jadi temanya adalah arsitektur dan adaptasi. Kalau saya melihatnya itu adaptasi nggak hanya dari sekedar ilmu arsitekturnya ya, tapi gimana adaptasi itu juga ada pengaruhnya buat perkembangan diri kita gitu. Jadi selama perjalanan saya kuliah, terus bekerja, dan nantinya buat lanjut sekolah, itu adaptasi itu pasti ada di setiap masa pergantian dari apa ya kayak dari fase hidup gitu. Jadi itu pasti sangat skill yang sangat dibutuhkan gitu. Nah, sekarang saya coba buat uh, maparin sedikit apa aja sih yang kalau di arsitektur ini kegiatannya apa aja, terus nanti misalkan bisa ikut aktivitas apa aja gitu ya. Oke, ini sedikit background dari saya. Tadi juga udah dipaparin sama Mbak Aura. Saya lulus tahun 2021, alumni UTY angkatan 17. Dan kebetulan saya alhamdulillah menjadi lulusan terbaik di program studi arsitektur tahun 2021 waktu itu. Lalu untuk pengalaman bekerja, saat ini saya bekerja di Architect Studio, sebuah konsultan arsitektur di Semarang, juga ada menyambi freelance. Terus untuk beberapa award dan achievement dan yang terbaru, alhamdulillah saya lolos di LPDP Scholarship tahun ini tahap kedua. Dan insya Allah tahun depan, bulan Maret, saya akan melanjutkan studi master saya di Australia, di Aramati University, buat jurusan Interior Design. Lalu selama organisasi di kampus, saya sempat ikut juga di himpunan mahasiswa arsitektur 2 periode, dan juga ikut volunteer sebagai panitia buat di TKI MAI 35 waktu itu dilaksanakan di Yogyakarta. Oke, ini untuk pembahasan kita hari ini, saya bagi jadi 3 bagian ya. Yang pertama buat bachelor's degree,
perkuliahan ini akan banyak membahas tentang kegiatan akademik, non-akademik, apa aja sih yang uh, akan bisa dilakukan, aktivitas apa aja nih yang bisa kalian lakuin selama S1. Terus juga ada sedikit membahas tentang tugas akhir, berdasarkan pengalaman saya, apa aja sih yang sebenarnya harus dipikirkan, yang harus dipersiapkan. Jadi teman-teman dapat gambaran nih dari awal, uh, sebelum nantinya lanjut ke studio berikutnya, terus ke akhirnya ke tugas akhir. Lalu yang bagian kedua, pengalaman bekerja. Ini setelah lulus, terus uh, apa aja sih yang didapetin dari magang, terus pengalaman bekerja, gimana cara kita milih karir yang sesuai dengan diri kita, cocok atau enggak. Sebenarnya kita tuh lebih lebih condong ke uh, lebih cocok buat ke arah mana nih. Di arsitektur kan banyak ya, ada bagian-bagian lainnya gitu. Nah, itu gimana kita caranya bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Lalu yang ketiga, master degree. Buat S2, apa aja sih yang perlu dipersiapkan? Terus perlu atau enggak sih lanjut S2 itu? Terus gimana step-stepnya kita nyari universitas, atau misalkan kalau kalian mau pakai beasiswa juga apa aja sih yang harus dipersiapkan dari awal. Karena emang kalau mau lanjut sekolah juga kita perlu banyak-banyak riset, cari apa aja yang eh, sebenarnya perlu dengan kebutuhan kita gitu. Oke, ini sebelum masuk ke topiknya, saya mau tanya dulu. Pasti teman-teman masuk ke arsitektur ada alasannya kan? Starts with why. Pasti ada alasannya kenapa teman-teman itu masuk ke jurusan arsitektur. Boleh nggak coba dijawab di chat? Apa aja nih? Pasti beragam. Mungkin ada yang karena karena tertarik, atau misalkan ada saudaranya yang jadi arsitek, pasti ada alasannya kan? Coba dong teman-teman komen, pengen jadi arsitek ya, karena menantang. Memang suka tantangan ya. Iya sih, banyak sih tantangannya di arsitektur. Apalagi nih, faktor lingkungan karena jam tidurnya banyak. Bukannya justru sedikit. Keren. Oke, ya. Oke, nah banyak kan yang kayak dari tertarik misalkan, atau dari misal curiosity, kalian tertarik dengan pembelajarannya, terus gimana materi-materinya gitu. Nah, ini beberapa yang biasanya jadi pemacu teman-teman buat masuk ke jurusan arsitektur. Entah dari prospek karirnya, misalkan teman-teman ingin jadi arsitek atau desainer, terus juga ketertarikan, misal kalian tertarik nih habis lihat sebuah bangunan yang unik, terus jadi kayak pingin, aduh kayaknya seru ya jadi arsitek gitu. Atau bisa misal dari hobi, kalian suka gambar gitu. Terus kemampuan, ada yang punya kemampuan um, critical thinking atau yang lainnya itu juga berfungsi di jurusan arsitektur. Terus traveling, misal kalian suka traveling, uh, karena di arsitektur sendiri pasti banyak banget kita melihat secara langsung entah project-project atau referensi karya gitu, karena nggak hanya belajar dari textbook, tapi kita juga lihat secara visual, dan itu pasti juga jadi salah satu alasan teman-teman misalkan masuk ke arsitektur. Atau yang terakhir, curiosity, emang penasaran aja gimana sih arsitektur itu, atau penasaran nih jadi arsitek kayak gimana, dan lot pekerjaannya seperti apa gitu kan teman-teman. Nah, kenapa saya sampaikan seperti itu? Jadi, sesuatu hal yang memicu kalian buat masuk ke arsitektur itu akan selalu dipegang buat nanti sampai akhir gitu. Karena ini adalah salah satu hal yang menurut saya, bagi saya pribadi, menurut pengalaman saya, eh, ketika saya merasa down atau saya merasa lagi tidak nggak bagus aja gitu, saya ingat kembali gitu apa yang sebenarnya mau saya capai gitu, apa yang sebenarnya dari awal tuh pengen saya em, gapai. Nah, itu makanya benar-benar kita harus tahu nih kenapa kita masuk ke sini, kenapa kita punya tujuan buat jadi arsitek kayak gitu.
setelah sudah tahu apa nih yang triggering kita, set your goals, start with having dreams gitu. Jadi setelah kita tahu kita mau ngapain, coba kalian bikin goals. Kalian harus punya mimpi dan jangan takut mimpi buat tinggi, it's okay gitu. Emang kelihatannya kayak singkat ya, tapi sebenarnya perjalanan buat mencapai mimpi itu pasti penuh lika-liku, nggak cuma seperti garis lurus, pasti banyak banget rintangannya. Dan emang kayak gitu kalau misalkan mau kita punya goals yang tinggi. Nah, dari perkuliahan selama di S1, kita bisa melakukan eksplorasi ketertarikan. Ada beberapa caranya. Yang pertama, dari kompetisi desain atau sayembara. Sebenarnya apa sih tujuannya kita ikut kompetisi desain atau sayembara itu? Karena ada beberapa juga orang yang berpendapat kalau misalkan, aduh ngapain ya ikutin kompetisi, um, ujung-ujungnya nggak menang, atau misalkan lebih banyak deadline di kuliah gitu. Tapi ada beberapa hal yang ini berfungsi buat nanti ke depannya. Jadi memang efeknya tuh nggak secara langsung, tapi kita bisa gali skill dari kompetisi desain. Contohnya yang pertama eksplorasi ide desain. Kita nggak bakal banyak dapat eksplorasi desain ketika kita cuma ikut studio atau cuma di perkuliahan, karena kan pasti waktunya terbatas. Misal cuma 1 semester, kita bikin 1 project di studio, misal kita pernah bikin ngedesain misalnya public space gitu, sedangkan kita belum pernah nih di studio. Nah, ini menjadi bekal teman-teman semua nanti misalkan kalau mau lanjut ke studio berikutnya, kalian punya gambaran nih, oh aku bisa nih nanti nerapin ini di studioku, kayak gitu. Terus yang kedua, riset. Kompetisi itu banyak banget harus melakukan riset, karena kita harus tahu apa aja yang em, eksplorasi desain apa aja yang bakal kita terapkan, konsep apa yang mau kita pakai, terus isu-isu lingkungan atau misalkan problem yang diangkat, itu perlu banyak riset karena data itu sebuah pendukung dari kompetisi. Nah, makanya ini juga mengasah skill kalian buat meriset sesuatu hal. Nanti ini juga bisa berpengaruh buat tugas akhir kalian. Terus yang ketiga, teamwork. Karena kompetisi desain ini kan kebanyakan kelompok. Jadi pasti akan banyak banget rintangan sama temen sekelompok karena kita kadang nggak tahu kan sebelum kita punya tim, terus ternyata kita baru tahu nih masing-masing sifatnya atau masing-masing kelebihannya itu lebih ke arah mana. Ini lebih jadi memudahkan kita buat nyari nyari anggota tim. Terus yang keempat, time management. Pastinya sayembara itu ada deadline-nya. Dan deadline-nya itu nggak cuma dari sayembara mungkin ya. Kalau misalkan kita sambil kuliah, pasti ada juga apa namanya deadline dari studio gitu atau deadline dari mata kuliah lainnya. Nah, ini gimana kita cara ngaturnya buat sayembara dan juga di perkuliahan. Itu tinggal kita nanti gimana bagusnya buat naruh prioritas gitu. Terus yang terakhir, kemampuan presentasi. Kalau misalkan udah lanjut ke babak kelima, lima besar atau 3 besar gitu, biasanya bakalan ada presentasi buat ke juri. Nah, ini juga eh, apa ya, membantu kalian buat belajar gimana caranya presentasi desain. Karena kalau kita hanya punya ide desain, udah dibuat di 3D, dibuat di panel presentasi, tapi kita belum bisa buat menyampaikan yang baik dan em, buat juri paham apa yang sebenarnya kita inginkan. Nah, itu juga kita harus belajar dari situ. Makanya buat ikut sayembara ini untuk capai ke presentasi itu pengalaman yang bagus banget buat kalian coba. Nah, ini pengalaman saya waktu kompetisi desain di Surabaya yang diselenggarakan oleh UPN Veteran tahun 2019. Ini presentasi pertama saya waktu sayembara karena sebelum-sebelumnya juga pernah ikut tapi enggak lanjut sampai ke tahap penjurian. Ini walaupun kita nggak menang, tapi saya dapat banyak banget pengalaman dan ilmu karena dari sini saya jadi lebih paham gitu sebenarnya kalau kita jawab juri atau misalkan kita memaparkan
desain kita, kita tuh harus percaya diri karena kita yang melakukan riset tersebut, kita yang desain tersebut. Jadi sebenarnya lebih banyak tahu kita gitu. Dan dari sini juga kita jadi tahu kan perspektif juri, kita dapat masukan seharusnya seperti ini gitu. Jadinya kita tak dapat nih gambaran dari yang lebih expert kan, gimana sebenarnya kita ngedesain sebuah bangunan. Kalau ini kasusnya waktu itu saya bikin halte, halte di ITS. Nah, itu gimana caranya bikin halte yang baik, terus sesuai, kayak gitu. Jadi ini benar-benar pengalaman pertama saya yang um, apa ya, memorable gitu buat saya dan tim. Lalu ini di tahun 2020, tepatnya pada saat COVID baru awal-awal ada ya, itu banyak karena kita WFH, terus banyak banget yang apa ya, enggak, maksudnya kita banyak waktu kosong. Terus saya dan tim jadinya coba ikut beberapa kompetisi, beberapa sayembara. Yang ini sepekan oleh UKDW, terus yang ini Future Arch. Walaupun ini juga nggak, lagi-lagi ini nggak menang ya, ini nggak masuk ke nominasi, tapi ini jadi pembelajaran banget buat kita karena jadi dapat banyak insight baru, apalagi tentang isu-isunya. Buat yang sepekan ini kita ngangkat isunya tentang em, banyaknya lahan, maksudnya minimnya lahan yang nanti gimana ke depannya buat housing, terus pangan, sumber pangan gitu. Nah, ini dari sini kita kan jadi bisa tahu nih eksplorasi desainnya ke arah mana, terus buat solusinya seperti apa gitu. Kemudian ini di tahun yang sama juga, saya dan tim ikut kompetisi bambu internasional. Alhamdulillah di tahap nasional itu kami menang juara satu, terus dilombakan kembali di tahap internasional, jadi ditandingkan dari beberapa universitas di Cina. Itu kami alhamdulillah masuk ke tahap juara kedua. Sayangnya waktu itu COVID kan, jadi seharusnya ketika kita menang di tahap nasional itu, kita bisa berangkat ke Cina buat bangun bambunya, bikin konstruksi sendiri. Tapi karena COVID waktu itu jadinya dari pihak sana yang bikin bambu konstruksinya, terus kita tinggal mengirimkan gambar kerja, dan ini dibangun di Nansha Bird Park. Emang lahannya yang dari briefnya seperti itu, dan kita cukup senang sih karena sesuai dengan desain kita dan sesuai dengan DED kita gitu. Lalu eksplorasi selanjutnya ini juga salah satu um, hal yang saya waktu itu juga nggak terlalu suka, tapi ternyata asik juga waktu itu. Penelitian atau karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah saya yang pertama itu saya coba kerjakan tahun 2018 bersama asdos saya waktu itu. Ini saya juga belum tahu apa-apa ya tentang menulis, bagaimana cara menulis yang baik dan benar, apa aja sih yang harus dikerjakan gitu. Tapi setelah pengalaman pertama ini, saya juga belajar buat dokumentasiin, datang langsung ke lapangan. Terus jadi banyak banget hal yang bisa saya ambil dari penelitian saat itu, walaupun ini juga nggak masuk ke nominasi, tapi cukup cukup senang sih karena ini pertama kalinya waktu itu submit KTI. Lalu yang sebelah kanan ini Sakapari 7 2021 waktu itu diselenggarakan oleh UII sama Bu Tisna waktu itu. Ini dari tugas akhir saya yang saya submit buat call for paper-nya. Terus yang ketiga, ini organisasi dan volunteer. Saya juga sempat berkecimpung di himpunan Himas Astabrata 2018 sampai 2020, dua periode. Terus juga ada eksplorasi sama TKI MAI. Nah, kenapa sih saya ikut beberapa organisasi dan volunteer itu? Karena sebenarnya saya juga ingin meningkatkan skill saya yang nantinya bisa berguna ketika saya mencari pekerjaan gitu. Seperti networking, ini pasti pasti berguna banget. Apalagi yang di eksplorasi ini, saya jadi tahu banyak teman-teman angkatan saya, terus sama adik-adik tingkat saya gitu. Jadi ini selain kita apa ya networking, tapi kita juga bisa membangun teamwork yang baik gitu. Terus yang terakhir ini hal yang sebenarnya saya juga ingin lakuin, tapi sayangnya nggak sempet ya waktu dulu.
exchange, ini ada banyak banget sumber yang bisa kalian kepoin. Websitenya yang paling lagi banyak dikejar, Indonesian International Student Mobility Awards atau ISMA. Ini yang diselenggarakan sama programnya Pak Nadiem Makarim, Kampus Merdeka. Ini buat S1. Jadi kalian bisa coba cari-cari informasinya. Atau beberapa hal yang lain, kayak ada volunteer dari IESEC, Aminef, Yeseli. Ini beberapa organisasi yang banyak mahasiswa incar buat exchange gitu. Nah, dari mana sih kita harus mulai buat eksplor ketertarikan? Ya, yang pertama, belajar dari senior. Jangan takut buat tanya dari senior kalian. Misalkan kalian kenal nih sama asdos, terus tanya-tanyalah misalkan tentang studio, atau misalkan ada senior kalian yang sering menang sayembara, coba tanya-tanya tentang gimana sih um, awal mulanya tuh gimana gitu. Pasti um, pasti ketika kita mau mulai sesuatu itu emang susah, tapi nggak apa-apa, dicoba aja. Coba approach sama senior-senior kalian, cutting kalian, coba ditanya. Ini juga menjadi networking karena bisa aja kalian nanti diajak sama sama teman-teman senior buat misalkan ikut project, terus juga ikut sayembara kalau misalkan dilihat kerjaan kalian bagus nih gitu. Terus yang kedua, create team. Coba bikin tim. Dan ingat, tim itu nggak selalu pertama kali langsung cocok ya. Bisa aja tim pertama kita tuh sebenarnya kita nggak cocok, nggak serak sama orangnya. Dan itu nggak apa-apa. Kita bisa cari lagi, belajar dari kesalahan sebelumnya, evaluasi, atau bisa juga kita masing-masing orang evaluasi buat ke depannya. Kalau misalkan masih mau satu tim, gimana caranya buat memperbaiki itu. Dan bagi-bagilah pekerjaan ke tim itu. Misalkan sayembara ada yang bikin 3D, ada yang bikin riset, atau ada yang bikin panel. Itu nanti depends on kalian ya. Terus yang ketiga, cari mentor. Mentor itu bisa dari mana aja. Teman bisa, cutting juga bisa, dosen pun bisa, atau beberapa orang ahli, expert di bidangnya juga boleh. Contohnya misalkan kita ikut sayembara dan ada topiknya mengangkat tentang sustainability, terus kita approach lah ke um, expert yang di expert yang ahli di bidang itu. Kita bisa tanya-tanya tuh. Dan yang keempat, do your research. Ada banyak banget sumber sekarang. Kalian bisa manfaatkan internet buat cari-cari gimana kita bisa improve diri kita ketika kuliah. Itu banyak banget yang bisa kalian terapin di diri kalian. Gitu. Nah, ini banyak banget kan kegiatan yang tadi dari awal, misalkan kita ikutin semuanya, terus menurut pengalaman saya juga, saya ikut beberapa sayembara dan juga organisasi. Gimana saya manage waktu saya? Yang pertama, tentu saja manajemen waktu. Gimana saya bisa membagi waktu, bikin to-do list, bikin weekly planner, apa aja sih yang harus selesai di minggu ini. Atau bisa juga delegasiin hal-hal yang harusnya kita selesaiin hari ini, tapi jadi besok. Itu pasti mungkin terjadi, dan ini penting banget buat planning waktu kalian. Terus yang kedua, prioritas. Balik lagi, prioritas kalian itu saat ini pasti sebagai mahasiswa. Jadi jangan sampai ketika kalian jadi ikut banyak kegiatan, organisasi, dan segala macam, jadi penghambat kalian buat mengerjain tugas-tugas kuliah. Jadi tetap prioritasnya apa, terus nanti tinggal kalian bagi-bagi aja. Yang ketiga, adaptasi. Pasti banget kita harus adaptasi dengan keadaan, apalagi misalkan deadline-deadline, kita harus bisa overcome dengan uh, dengan situasi itu. Terus yang keempat, komitmen. Karena kita udah berkomitmen buat ambil job desk di organisasi atau misalkan ambil di sayembara, kita harus komit karena ya itu kita udah memilih buat melakukan hal itu. Jadi diselesaikanlah dengan baik gitu. Nah, ini tugas akhir menurut pengalaman saya. Jadi carilah topik yang kalian tertarik, yang teman-teman tertarik. Karena apa? Karena ketika kita mengerjakan tugas akhir dengan topik yang kita suka, yang kita senang, itu pasti jadinya kita jalannya lebih enjoy. Kayak misalkan, kalau saya waktu itu, saya suka dengan topiknya, jadinya saya mau waktu itu sempat ganti site juga, jadi ya udah nggak apa-apa, karena saya juga tertarik dengan topiknya. Justru malah banyak banget hal-hal yang
saya riset itu jadi banyak dapat ilmu baru gitu. Terus jadi mikir, oh ternyata dengan saya riset hal baru ini jadi nambah ilmu buat saya juga. Jadi pastikan topik yang kalian ambil itu menarik buat kalian sendiri. Terus dari mana nyarinya problem atau isu yang ada? Kalau menurut saya sih dari keresahan masing-masing teman-teman ya. Misalkan kalian resah nih dengan lingkungan kalian, ada banyak sampah, terus nggak teratur gitu, terus kalian jadi kepikiran buat bikin waste treatment kayak gitu. Jadi itu hal yang paling mudah buat teman-teman cari. Misalkan mau cari isu atau problem, lihatlah dari sekitar kalian, it's okay, bisa juga, dan tinggal cari apa pemicunya gitu. Kalau dari kasus saya, waktu itu saya terinspirasinya dan ini tuh sebenarnya tentang membahas tentang bagaimana female alpha itu bisa berkembang, terus gimana caranya perempuan itu bisa berdaya. Makanya saya berpikir nih uh, buat di buat di bidang saya pingin bisa berkontribusi buat perempuan. Makanya jadi pusat pemberdayaan perempuan di Gresik, Jawa Timur dengan pendekatan ekokultural. Ini adalah salah satu um, back story saya tentang memilih judul tugas akhir. Jadi yang pertama dicari topik yang apa kalian tertarik, terus goals-nya kalian mau bikin apa, mau di uh, tujuan adanya kalian bikin bangunan itu mau apa, terus tinggal cari isu dan urgensinya. Nah, ini pertanyaan mahasiswa yang habis lulus biasanya, habis lulus S1 kerja atau lanjut sekolah. Ini banyak banget dipertanyakan juga waktu itu oleh teman-teman. Bahkan saya sendiri juga waktu itu sempat bingung, apakah harus kerja dulu, magang dulu, apa langsung lanjut sekolah. Jawabannya, it depends. Ini tergantung, semuanya benar. Jadi, tergantung kalian itu sebenarnya mau jadi apa. Ataukah mau langsung jadi arsitek, praktisi, desainer, 3D artist. Karena masing-masing punya jalannya sendiri. Misal kita langsung S2 dahulu. Kalau misalkan mau lanjut S2, teman-teman harus tahu why-nya apa, alasan kalian lanjut S2 itu apa. Karena jadikan S2 itu sebagai alat, bukan sebagai tujuan. Ketika teman-teman menjadikan S2 itu sebagai tujuan, nanti ketika udah lulus, pasti akan bingung nih, selanjutnya apa habis sudah lulus S2. Jadinya banyak teman-teman kita juga yang banyak apa ya orang-orang yang lanjut S2 itu sebagai pelarian gitu karena misalkan mereka belum mau kerja atau ada beberapa faktor lainnya. Terus tujuan itu bisa beragam, bisa dari karir atau konteks sosial atau edukasi, mau jadi dosen kah atau mau jadi praktisi kah, itu macam-macam. Lalu kalau misalkan kerja dahulu, mungkin kalian ingin mengetahui kebutuhan industri, mau tahu dulu nih sebenarnya di lapangan itu seperti apa sih, kenyataannya kayak gimana ketika kita memegang proyek asli, karena pasti kan berbeda banget ya ketika proyek asli dengan proyek di perkuliahan. Lalu yang kedua juga misalkan ingin menambah pengalaman juga nih di CV biar banyak atau ngumpulin portofolio juga bisa. Ini yang juga sering saya em, apa ya tegaskan ke diri saya sendiri selalu planning, planning dan planning. Ini waktu itu jadi setelah lulus saya bikin beberapa planning. Jadi setelah saya lulus saya memutuskan buat magang. Kenapa saya memutuskan buat magang? Karena setelah lulus itu sebenarnya saya, bahkan sebelum itu, saya udah punya keinginan untuk melanjutkan S2. Sedangkan kalau misalkan saya langsung full time, pasti akan tidak fokus ke tujuan saya buat melanjutkan studi. Jadinya saya mengambil magang dulu. Setelah itu, prepare buat apply universitas dan juga beasiswa. Sama prepare buat IELTS test. Karena ini cukup lama, 6 bulanan, karena saya kursus juga dan juga tes. Terus plan A-nya, gimana ketika kita udah seleksi beasiswa, terus lolos, alhamdulillah misalkan, terus kita bisa lanjut S2. Tapi pasti ada beberapa case, ada beberapa kemungkinan ketika misalkan nggak lolos. Jadinya saya bikin beberapa plan. Buat plan yang kedua, ketika gagal, saya akan coba lagi sampai IELTS sertifikat saya itu expired. Karena IELTS itu ada masa berlakunya selama 2 tahun, dan ketika sekali tes itu cukup mahal, jadinya
agak sayang gitu kalau misalkan sekali coba terus udah jadinya IELTS-nya nggak kepakai lagi. Itu jadinya saya pingin coba sampai ya udah sampai masa berlaku IELTS saya habis. Terus ketika lolos bisa lanjut S2. Tapi gimana ceritanya kalau misalkan gagal terus udah coba lagi sampai IELTS-nya expired, gagal lagi, saya memutuskan buat kerja dulu. Terus baru lanjut S2, jadi ditunda dulu. Jadi ini plan-plan kayak gini nih dibutuhkan karena meminimalisir rasa kecewa. Jadi ketika kita udah tahu, kita punya beberapa plan ketika lolos atau nggak lolos, atau bahkan 2 kali gagal pun, kita punya rencana cadangan. Jadi nggak terlalu berlarut-larut buat sedih, atau nggak terlalu lama buat overthinking gitu ya. Jadinya bisa langsung step buat take action gitu. Nah, ini buat topik selanjutnya pekerjaan. Jadi saya memutuskan buat internship dulu waktu itu. Di sini saya banyak dapat insight baru tentang mengenal dunia kerja, yang mana tuh pasti sangat berbeda dengan di perkuliahan. Di sini eh, di apa ya, dicoba gimana caranya komunikasi sama tim, sama klien juga. Belum lagi ada beberapa problem dan kita harus memberikan solusi. Terus adaptasi dengan situasi real life project, gimana kita nge-handle project secara langsung. Ini misalkan sebelum kerja kalian mau magang dulu, ini bisa jadi gambaran yang bagus gitu. Nah, terus saya cuma mau ngingetin kalau pekerjaan pertama itu nggak selalu cocok dengan kalian, and that's okay. Kalian bisa jadikan ini sebagai pelajaran. Selalu ada cara buat mengubah arah karir. Jadi kalau misalkan pasti ada banget perasaan kayak misalnya kita kerja tapi kita ngerasa nggak cocok dan ngerasa kurang oke. Sedangkan kita lihat teman-teman kita pada kerja di tempat yang bagus, bikin project yang besar, pasti ada banget rasa buat kayak minder atau ngerasa salah gitu. Karena perjalanan masing-masing orang itu beda-beda, and that's okay. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan pekerjaan pertama itu nggak cocok. Kita pasti ada caranya buat kita ngubah haluan, entah karir shifting kah, atau misalnya kita pindah di tempat lain gitu. Ini beberapa hal yang bisa kita lakukan buat career exploration. Lagi-lagi do research. Coba cari riset coba riset tentang apa yang kalian tertarik. Ini kalau kasusnya saya waktu itu karena saya udah tertarik di interior design. Jadi saya cari beberapa um, arah karir yang bisa ditempuh melalui interior design. Dan ternyata interior design itu nggak hanya stuck di interior design, ada banyak hal yang bisa kita lakukan juga. Contohnya exhibition designer atau production designer, interior dekorator. Jadi ini hal-hal yang saya baru tahu juga ketika saya melakukan riset. Setelah kita coba breakdown apa aja pekerjaan yang bisa diambil nih uh, dari karirnya, terus coba dikasih sedikit brief tentang um, kerjaannya itu ngapain aja. Apakah nanti itu jadi cocok buat kalian, cocok sama kepribadian kalian kah? Atau ternyata kalian nggak cocok, itu nanti bisa dieliminasi. Tapi nggak apa-apa, ini ditulis aja dulu semua. Terus dicoba buat ke em, masing-masing pekerjaannya, tempatnya. Coba dicari apa aja. Ini saya juga tulisnya banyak banget, tapi saya nggak tahu mau masuk yang mana waktu itu. Coba aja ditulis, gak apa-apa. Sekaligus linknya, LinkedIn buat karyawan yang udah di sana atau misalkan udah resign, itu bisa coba di-approach, tanya-tanya nanti tentang pekerjaannya seperti apa, terus load kerjanya gimana, sistemnya seperti apa, atau culture pekerjaannya seperti apa. Ini lagi-lagi ini kan juga planning ya. Jadi buat meminimalisir ketidaksukaan kita terhadap pekerjaan gitu. Jadi dari awal kita udah dapat gambaran, oh saya ingin nih di misal production designer karena nanti bla 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 gitu. Jadi ini bakalan lebih terarah. Dan ini saya dapatkan itu dari mentor saya yang mentor pekerjaan karena beliau juga sudah um, lebih senior dari saya, lebih tua, jadinya udah mengalami hal-hal seperti ini dan beliau memberikan saran seperti itu. Terus setelah tadi udah banyak banget listnya, coba ditaruh beberapa company yang sekiranya kalian tertarik, lalu dijabarin lagi, dibandingin tuh masing-masing. Job desk-nya seperti apa, permintaannya seperti apa, skill yang dibutuhkan apa, salary-nya berapa, dan segala macam. Ini nanti bisa jadi
notes buat kalian juga, misalkan skillsnya ada yang belum dibutuh, ada yang kalian belum kuasai, tapi kalian tertarik nih. Nah, itu bisa coba jadinya misal ambil kelas singkat dulu atau online kelas gitu. Jadinya ini lebih tertata buat karir ke depannya. Nah, lalu yang ketiga, master's degree. Lagi-lagi research, research, research. Karena buat lanjut studi, jangan males buat cari informasi, banyak banget resources-nya. Terus kalau dari universitas sendiri, cari universitas yang cocok sama kalian. Program studinya apa, kalian mau lanjut kemana. Terus cek juga kurikulumnya sesuai atau enggak. Karena nanti siapa tahu kita belum cek kurikulum, ternyata harus ada tugas seperti ini, dan ternyata itu tidak cocok dengan kita. Itu bisa diminimalisir jadinya dengan kita mengecek atau mata kuliahnya apa aja sih selama, misalkan kalau S2 2 tahun, selama 2 tahun itu tahun pertama ngerjain apa aja, tahun kedua bikin apa aja, terus juga sistem pembelajarannya seperti apa. Terus biasanya menyiapkan dokumen seperti motivation letter. Ini itu seperti personal statement tentang diri kita. Kenapa kita mau masuk universitas itu? Kita mau jadi apa? Terus tergantung sih masing-masing universitas beda-beda. Bisa dicek websitenya sendiri. Terus menyiapkan CV, portofolio, transkrip nilai, ijazah, IELTS jika dibutuhkan. Terus kontak dosen atau kemahasiswaan, cari informasi, kepoin tuh, nggak apa-apa. Saya waktu itu juga sempat nge-email dosen saya yang di universitas buat nanya, eh, sebenarnya mata kuliahnya tuh belajar tentang apa aja sih, gitu. Terus juga misalkan bisa kontak ke eh, alumni yang udah dari universitas tersebut, bisa tanya-tanya tentang mata kuliahnya atau kehidupannya di sana seperti apa. Lalu yang kedua untuk beasiswa, rajin riset, cari informasi sebanyak-banyaknya, kunjungi websitenya, dicari persyaratannya, karena masing-masing beasiswa itu beda-beda, dan ada esai kontribusi biasanya kalau beasiswa. Waktu itu saya daftar LPDP sama AAS, Australian Awards Scholarship, masing-masing membutuhkan esai kontribusi, em, apa yang mau kita kasih balik ke Indonesia. Kalau AAS itu ada temanya, masih per tahun beda-beda. Jadi em, tergantung, misalkan kalau tahun ini waktu itu tentang adaptasi dengan COVID-19, gimana kita mengambil program studi yang kita ambil itu nanti sejalan dengan tema yang dikasih sama beasiswa. Kalau LPDP sendiri fleksibel sih, banyak, ada beberapa topiknya secara luas, tapi itu bisa in general. Terus visi dan misi beasiswa coba dipelajari karena masing-masing juga beda. Ini biasanya juga dipertanyakan ketika wawancara. Nah, kalau berdasarkan pengalaman saya, waktu itu saya preparation khusus IELTS dulu. Ini saya anggap sebagai investasi karena juga nggak murah. Dan ini adalah salah satu alasan kenapa saya habis lulus itu nggak langsung daftar S2, tapi saya magang dulu karena saya juga butuh modal. Jadi walaupun dengan beasiswa, tapi step-step preparationnya, terus juga dokumen-dokumennya itu juga nggak murah. Jadinya saya butuh mengumpulkan beberapa hal dulu, misalkan dokumen harus ditranslate, terus juga bikin esai buat program studi sama beasiswanya. Dan ini eh, kalau bisa bikinnya jauh-jauh hari karena namanya juga preparation, jangan sampai H-1 baru dibikin, itu pasti nggak nggak maksimal nantinya. Terus side job, apply freelance. Ini saat itu saya merasa setelah selesai magang, terus preparation, saya masih punya banyak waktu luang. Jadinya saya cari-cari kegiatan buat eh, ya nambah nambah kegiatan juga freelance. Jadinya bisa buat modal juga kan. Jadinya waktu itu sambil melengkapi dokumen, sambil preparation, saya juga sambil freelance. Setelah itu selesai, saya apply ke universitas. Ada 4 universitas yang saya apply waktu itu. Yang pertama ada di Italia, Politecnico di Milano, dan itu nggak lolos. Lalu yang ketiga ini, tiga di lainnya ini ada di Australia, dan alhamdulillah semuanya lolos. Di RMIT, Monash, sama University of South Australia. Kemudian habis
apply universitas, apply ke scholarship-nya. Jadi saya udah sempat apply LPDP di awal tahun ini dan gagal. Terus juga apply Australia Award Scholarship, gagal juga. Dan yang terakhir, tahap kedua LPDP bulan apa ya kemarin. Akhir-akhir tahun ini, alhamdulillah saya menjadi awardee. Nah, untuk tentang beasiswa, ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum apply. Jadi yang pertama, reflect on yourself. Maksudnya adalah ketika kita mau apply beasiswa, kita tuh jadi mikir sebenarnya apa yang kita inginkan gitu. Karena kalau misalkan kita apply tapi cuma karena ke-trigger orang lain, atau misalkan bukan karena dari diri sendiri, misalkan habis lihat temen, aduh dia habis S2 nih, saya juga pingin. Tapi sebenarnya diri kalian sendiri belum tahu nih mau apa tujuannya, mau dibawa ke arah mana nanti setelah lulus, atau karir yang kalian impikan itu apa. Nah, dari sini ini benar-benar jadi refleksi buat diri. Terutama saya sendiri waktu itu juga sempat jadi refleksi juga ke diri sendiri sebenarnya setelah lulus tuh mau ngapain atau mau ngambil jurusan ini tuh karena apa. Itu jadinya sebuah perjalanan yang panjang ya kalau misalkan apply beasiswa itu jadi mikir juga. Terus yang kedua, kontribusi untuk Indonesia. Lagi-lagi ketika kita udah punya tujuan buat lanjut studi, udah milih program studinya, terus apa sih kontribusinya buat Indonesia? Urgensinya apa sih buat Indonesia? Apakah sepenting itu ataukah ini butuh atau enggak? Itu balik lagi nanti ke eksplorasinya kalian buat um, nyari kontribusi yang sesuai gitu. Nah, untuk step-step seleksi ada kalau di LPDP sendiri ada 2 jalur pakai LOE. LOE itu surat penerimaan dari universitas sama yang non, jadi yang belum ada surat. Ketika kita udah punya surat, kita bisa skip tahap kedua. Jadi di LPDP itu ada 3 tahap, administrasi, skolastik, sama yang terakhir wawancara atau substansi. Kalau kita udah punya surat, kita bisa skip yang kedua, kita bisa skip skolastiknya, bisa lanjut langsung ke wawancara. Dan ini saya juga mengalami dua-duanya. Yang di tahap pertama saya non-LOE karena belum punya suratnya. Terus yang di tahap kedua saya pakai LOE, jadi bisa langsung lanjut ke um, wawancara. Terus saya gagal AAS dan LPDP tahap 1. Apa yang saya lakukan? Saya evaluasi diri. Gimana cara saya komunikasi dengan pewawancara, terus kontribusinya untuk Indonesia itu sebenarnya mau kayak gimana, kurang kuatkah, atau harus ditambahkan beberapa hal, terus urgensi isunya apa, pemilihan kampus, dan berbagai macamnya. Ini juga bisa evaluasi diri, jadinya nanti ketika mau apply lagi, kita udah tahu kesalahannya apa. Nah, gimana caranya dealing dengan kegagalan? Kalau dari saya sendiri, yang pertama, nggak apa-apa sedih, make time for grieving, boleh sedih, nggak apa-apa nangis, karena namanya juga perasaan ya, kita habis gagal, wajar aja, tapi jangan lama-lama, harus diterima kegagalannya itu dan adaptasi. Kita terima kegagalan itu, terus cari cara gimana buat memperbaiki itu, jadiin itu sebagai pelajaran aja. Waktu itu saya setelah gagal, bikin strategi baru, saya nanya ke award di LPDP yang ada di universitas tujuan saya kepoin tuh, saya minta waktunya buat Zoom, tanya-tanya tentang kehidupannya di sana, gimana, terus universitasnya seperti apa, terus isu yang lagi diangkat di universitasnya tuh apa. Nah, itu bisa kalian dapetin dengan approach aja ke teman-teman LPDP yang udah jadi awardee dan lagi studi di sana. Lalu yang kedua, kumpulkan data pendukung. Ini jadi senjata banget buat saya waktu itu ya, terutama waktu wawancara ketika ditanya pertanyaan, saya sampaikan menggunakan data. Jadinya hal yang saya sampaikan itu tidak bersifat asumsi, tapi ada data pendukungnya dan itu memang terjadi. Lalu yang ketiga, cari teman seperjuangan atau bergabung di komunitas. Banyak banget grup-grup ya, kayak misalkan Telegram, di WA juga, atau di Discord, um, yang lagi berjuang buat dapetin beasiswa. Itu kalian bisa gabung di situ, jadi merasa punya temen, jadi banyak apa ya, dapat banyak insight, terus diskusi juga sama teman-teman yang lain, atau bahkan mereka biasanya suka
ngecekin esainya kalian boleh gitu secara gratis ya. Karena ini emang dari awardee ke awardee tanpa adanya ikatan dengan organisasinya langsung. Jadi benar-benar pure dari teman-teman itu yang mau ngebantu. Terus yang keempat, lakukan diskusi dengan mentor, dosen, dan teman. Waktu itu saya waktu pas Hamin berapa minggu buat wawancara, saya juga sempat diskusi sama beberapa dosen, dan itu membantu saya buat meningkatkan kepercayaan diri tentang apa eh, substansi saya yang harus saya tingkatkan, apa yang harus saya highlight dari esai saya, terus gimana caranya nanti ngejawab wawancara, apa yang harus diperhatikan. Diskusilah pokoknya dengan eh, yang udah berpengalaman atau alumni-alumni. Terus yang terakhir, preparation is number one. Saya coba jadinya mock-up interview, latihan interview dengan mentor saya, terus refleksi dari kesalahan sebelumnya. Karena di sini penting banget teman-teman buat dapat sudut pandang dari orang lain. Kalau misalkan kalian hanya mengandalkan dari diri kalian sendiri, kita nggak tahu nih benar atau salah. Cara kita menyampaikan itu udah oke atau belum gitu. Jadi penting banget buat ada teman lain, dan misalkan ada orang lain yang buat jadi sudut pandang baru. Nah, setelah saya dealing dengan kegagalan saya, alhamdulillah resultnya adalah saya lulus seleksi substansi pada bulan November kemarin, dan saya saat ini sedang menunggu buat persiapan keberangkatan. Besok di Januari akan dari LPDP ada kegiatan. Nah, ini yang nggak kalah penting buat saya juga, karena saya juga sempat mengalaminya. Saya juga sempat merasa burnout, gimana melihat teman-teman yang lain udah langsung pada kerja, udah dapat pekerjaan yang baik, yang bagus. Tapi saya di sini ambil jalan yang berbeda. Saya um, bahkan bisa dibilang kayak agak gap year buat habis magang, terus ada waktu kosong, freelance dan segala macamnya. Tapi saya juga merasa jadi kayak burnout gitu, merasa insecure, merasa tertinggal kayak dari teman-teman yang lainnya. Terus jadi dilema dengan tujuan hidup saya ini bener apa enggak sih saya melanjutkan studi ini, bener atau enggak saya um, mengesampingkan kerja saya, seperti itu. Nah, yang saya lakukan pada saat itu, saya cari mentor. Um, Lagi-lagi ini mentornya yang beliau sudah berpengalaman, beliau sudah senior dan udah mau mengalami hal-hal seperti ini. Dan ini sangat wajar teman-teman, jadi it's okay banget kalau ketika kalian lulus merasakan hal seperti ini. Terus cari cara buat bangkit yang cocok buat diri teman-teman. Ini juga hal yang penting, misalkan me time kah, atau yang lain. Apapun itu yang bikin kalian feel better. Lalu yang ketiga, cari support system. Ini juga penting banget ya buat mendukung kalian buat tetap berada di on track gitu. Terus yang kedua sama cope up with loneliness. Ini juga hal yang saya rasakan karena saya bekerja WFH, terus banyak waktu sendiri buat mikirin tentang esai-esai itu. Jadi saya kadang juga merasa, aduh, saya kok merasa kesepian kayak gitu. Terus gimana caranya saya buat ngalihin pikiran? Saya coba cari komunitas, terus cari teman baru, pengalaman baru. Pokoknya saya coba apapun itu yang bikin saya merasa lebih baik gitu. Ini yang terakhir, jangan lupa manifest. Ini saya tulis pada tahun 2021. Saya lupa nih udah lulus atau belum, tapi saya udah nulis winning a scholarship is not about intelligence but preparation. Jadi buat dapetin beasiswa, kalian itu nggak perlu jadi pinter, nggak perlu pandai, tapi prepare. Karena buat apa kalian pinter, tapi kalian ngumpulin submit esai itu Hamin satu, bikin esai baru Hamin satu itu pasti akan sangat apa ya tidak tidak akan maksimal gitu. Jadi prepare-lah dari jauh-jauh hari ketika kalian punya tujuan, punya goals, coba di prepare dari awal. Bahkan bikin timetable itu boleh banget. Saya juga waktu itu bikin Excel tuh apa aja di bulan ini, di bulan depan, apa aja yang harus saya lakukan. Jadi harapannya teman-teman juga bisa mulai planning-planning ya apa aja yang mau dilakuin di perkuliahan, nantinya juga buat karir dan sebagainya macamnya. Nah, cukup sekian kayaknya yang sharing-sharing yang saya bisa sampaikan. Kalau misalkan ada yang mau bertanya atau connect, bisa ke LinkedIn, Instagram, atau
email juga boleh. Gitu. Baik, itu tadi pemaparan dari Mbak Brenda ya. Mungkin untuk teman-teman yang angkatan 23 sekarang, itu kan mungkin kurang familiar nih Mbak. Eh, Tadi yang di awal sebelumnya dibahas sedikit soal kita harus memilih proyek TA yang sesuai dengan hati nurani kita sendiri gitu. Istilahnya yang kita senang dulu lah gitu. Mungkin pertama-tama sedikit memperkenalkan ya buat teman-teman yang 23 ini soal TA itu mirip studio gitu ya Mbak. Betul ya Mbak? Iya, Tapi betul, betul. proyeknya itu kita pilih sendiri. Kalau kita biasanya di studio itu dikasih jadi misalkan studio 1, 2, 3 sampai studio 6, 7 itu diberi tema proyek, misalkan studio 1 taman kecil dengan lahan segini, problemnya ini. Studio 2 misalkan naik level harus berapa tingkat, harus berapa lantai minimal atau luas kawasannya bertambah gitu. Nah, terus temanya harus sudah ditentukan gitu dari pihak universitasnya. Tapi kalau untuk TA ini kita harus pilih sendiri ya Mbak Brina ya, betul ya? Betul banget. Kita harus pilih sendiri nih. Jadi sebenarnya fleksibel. Jadinya kalian punya kebebasan nih buat pilih mau pilih tema apa, pilih topik apa. Makanya saya sarankan carilah topik yang kalian tertarik gitu. Karena ini bebas banget. Terus setelah kalian mau pilih mana, nanti juga ada ntar dosen pembimbingnya juga berbagai macam dari yang expert di tema apa gitu. Jadi nanti bisa disesuaikan sendiri. Itu saya lupa sampaikan di awal tadi. Jadinya eh, step awalnya waktu itu kalau saya sih dari diri saya sendiri dulu cari topik yang tertarik. Nah, semoga teman-teman juga bisa nemuin nih topik yang kalian suka apa dan itu emang nggak cepet ya. Misalkan kalau kalian kalau mikir sekarang pasti juga belum kepikiran buat nanti tugas akhir kan. Waktu itu saya juga ketemunya baru di akhir-akhir baru oh oke kepikiran aku mau bikin ini kayak gitu. Jadi it's okay. Ya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ditanyain dulu? Silahkan. Eh, oh ya, ini dari teman panitia sudah di-share untuk presensi. Silahkan sambil memikirkan pertanyaannya kira-kira akan ditanyakan. Oh ya, pertanyaannya boleh raise hand langsung on cam sama on mic atau boleh lewat chat. Boleh banget lewat chat. Biasanya teman-teman lebih malu-malu kalau lewat Iya, langsung gitu, Mbak. iya betul-betul. Padahal ini bisa buat ini ya, Mbak, bahan belajar public speaking gitu juga kan ya, Mbak. Iya benar-benar benar banget. Bisa nih diterapin dari yang tadi materinya saya sampaikan. Bisa dicoba sekarang. Sekarang juga gitu ya, Mbak. Nah, udah masuk nih satu Kak pertanyaan dari Maulana. Permisi Kak, izin bertanya. Terkait sayembara, adakah step tahapan yang bisa kita lakukan dalam penyelesaian isu atau solusi pemecahan tor sayembara agar solusi desain bisa menyelesaikan isu? Pertanyaan kedua, untuk mahasiswa seperti saya yang minus banget soal bahasa Inggris, apa yang perlu dipersiapkan untuk karir arsitektur ke depan, misal di dunia kerja, magang, studi, harus seperti apa basic bahasanya gitu Kak. Berarti di sini ada dua pertanyaan ya. Untuk pertanyaan pertama itu gimana cara penyelesaian atau solusi pemecahan di bedah tornya untuk sayembara, dan yang kedua adalah sebagai yang masih awam soal bahasa asing gitu harus dimulai dari mana gitu Mbak kira-kira. Oke, oke. Saya jawab yang pertama dulu ya. Jadi, kalau tentang thought, benar, sayembara. Oke, biasanya kalau waktu itu saya mengerjakan sayembara, terus dapat thought, kita breakdown dulu isunya apa yang diminta dari thought itu, kita tulis semua apa aja kata kuncinya. Nah, tinggal nanti solusinya kita mau seperti apa, itu bisa diskusi dengan tim kalian, mau ke arah mana, bisa juga cari-cari dari internet, atau kalian punya pemikiran sendiri tentang apa sih yang bisa kita lakukan tentang isu ini, misalkan isu apa ya waktu itu. Em, Kalau waktu itu yang Future Arts itu tentang lingkungan.
Terus waktu itu kami ambil tentang Jakarta yang 50 tahun lagi akan tenggelam. Terus gimana kita bikin sebuah kota itu jadi lebih lebih adaptable gitu. Nah, itu munculnya dari brainstorming dengan teman-teman setim kita, apa aja yang bisa kita lakukan. Pasti akan banyak banget timbul ide-ide baru, banyak nggak langsung satu, jadi nggak apa-apa itu ditulis aja semua, nanti tinggal di breakdown lagi. Isu ini itu penyelesaian solusi yang A, B, C paling cocok yang mana, dan bisa diaplikasikan ke desain kalian. Itu yang menurut saya penting juga untuk bisa eh, kemungkinan diaplikasikannya lebih besar, terus juga mudah disampaikan ke juri juga. Lalu yang kedua ya, em, oke. Jadi kalau saya waktu itu juga nggak bagus-bagus banget ya waktu mau daftar IELTS. Banyak hal yang saya lakukan selain selain kursus, karena saya juga merasa kursus aja nggak cukup, karena harus dimulai dari diri kita sendiri. Waktu itu saya kan kalau IELTS itu tiga tiga ini ya bagian: listening, reading, writing, oh ada empat sama speaking. Nah itu masing-masing saya coba pelajari sendiri, entah dari aplikasi di HP kah, atau dari internet. Saya cari-cari sendiri, ngerjain soal sendiri. Jadi ada masanya waktu itu saya itu em, sehari-hari cuma ngerjain soal, terus cuma cari-cari resource, bangun tidur ngerjain lagi, dan segala macamnya lah, writing, speaking juga cari partner sendiri dari internet. Jadi banyak hal yang nggak perlu bayar sebenarnya, nggak perlu kalian keluar uang, banyak juga yang gratis, tinggal gimana kita manfaatinnya. Nah, kalau misalkan kendalanya adalah waktu, kendalanya dari kita lagi di kita lagi kuliah, terus tapi kita juga pingin improve bahasa Inggris kita, itu tinggal kita bikin manajemen waktunya. Kita harus ini komitmen sama tujuan kita. Misalkan kalian udah komit nih tiap misal sehari sekali saya harus speaking 15 menit, 10 menit terserah. Yang penting konsisten. Jadi pasti ada waktu celah sedikit itu buat kalian latihan. Makanya penting banget buat memanfaatkan waktu yang ada, karena saya juga paham di perkuliahan pasti udah ini banget kan, udah banyak banget tugas-tugasnya ada segala macamnya, dan kadang kita ngerasa kayak aduh capek, aduh nggak sempet. Tapi percayalah pasti ada celah buat kalian belajar gitu, Kak Aura. Siapa tadi ya namanya? Semoga menjawab. Untuk Kak Maulana nih, apa udah Kak cukup Maulana. menjawab? Jadi untuk yang pertama tadi intinya harus diskusi dengan tim itu penting banget ya Mbak ya. Untuk Iya betul. menyatukan berbagai ide dan mengumpulkan jadi satu baru ditarik kesimpulan dari semua ide tersebut gitu ya Mbak ya. Betul, betul. Kalau Atau untuk bisa bahasa sendiri nih Mbak, kira-kira startnya itu gimana ya Mbak? Maksudnya timingnya itu yang tepat tuh kapan gitu kira-kira? Apakah waktu sambil TA mungkin bisa waktu kan TA kan ya TA aja gitu kan Mbak ya? Maksudnya udah nggak ada mata kuliah iya lain gitu betul. mungkin nggak sibuk kalau biasa dikejar deadline gitu. Apakah itu timing yang tepat waktu TA sambil mungkin boleh sedikit-sedikit nyicil belajar bahasa untuk IELTS atau gimana Betul, Mbak? betul. Nah, iya betul banget sih. Kalau misalkan TA kalian banyak waktu luang, bisa tuh disempetin buat belajar nyicil. Karena kalau nggak salah, ada ini nggak ya? Masih ada TOEFL nggak ya kalau buat kelulusan? Masih jadi Nah, syarat wajib dari universitas. ya kan? Nah, itu juga bisa kalian cicil dari awal. Jadinya coba-cobalah. Mungkin kalau misalkan waktu kalian singkat, kalian bisa coba browsing aja cari contoh soal TOEFL. Jadi ketika nanti kalian mengerjakan TOEFL-nya itu nggak blank banget gitu. Jadi kalian dapat gambaran. Oh, kita harus ngisi multiple choice, kita harus ngisi esai, kita harus ngisi isian singkat kah atau apa. Jadi kita dapat gambaran at least tentang tes yang diujikan itu kayak apa. Nah, terus kalau buat nyicil, em, kalau saya waktu itu TOEFL ngerjain soal sih, buat latihannya banyak-banyak kerjain soal, karena
TOEFL-nya juga nggak ada speaking kan. Jadi yaudah tinggal kita banyakin di grammar dan segala macamnya, tinggal latihan-latihan aja banyaknya. Untuk pemilihan apakah IELTS atau TOEFL-nya sendiri itu berdasarkan apa yang kita tuju atau gimana, Mbak? Nah, itu beda-beda masing-masing universitas. Ada yang minta IELTS, ada yang minta TOEFL, atau dua-duanya juga bisa. Bedanya itu paling contoh soalnya aja sih. IELTS menurut saya lebih lebih kompleks, lebih susah, banyak nggak ada multiple choice. Jadi kita harus nulis isian singkatnya. Terus apa yang kita dengar itu yang kita tulis. Jadi ketika salah huruf pun itu juga salah. Jadi tingkat resikonya lebih besar IELTS. Tapi kalau misalkan universitasnya atau beasiswanya menerima TOEFL itu juga bisa. Kalau nggak salah juga jauh lebih murah TOEFL. Kalau IELTS itu biasanya banyak digunakan di negara-negara barat ya. Kayak misalkan di UK itu banyak banget yang pakai IELTS. Tuh. Oke, semoga sudah cukup menjawab ya, Kak Maulana. Kita ada pertanyaan lagi dari Kak Uyun Ismu Barok. Bagaimana mengatasi procrastinating, Kak? Selalu menunda-nunda tugas yang bikin tugas jadi tidak maksimal atau bahkan tidak selesai. Wah, ini nih Nah ini, permasalahan sejuta umat. Baru ya betul. hampir 2 jam deadline baru dikerjain. Betul-betul. Ini saya juga banyak menemukan, atau saya juga pernah sih dulu kayak menunda-nunda. Nah, ketika kalian udah tahu resikonya, ketika menunda itu terus efeknya kayak gimana, misalkan jadi nggak maksimal, atau bahkan telat ya mungkin, itu juga bisa. Nah, tolong jadikan itu bahan evaluasi supaya nggak menunda lagi. Kalau saya waktu itu intinya adalah fokus fokus ke pekerjaan yang harus saya lakukan terlebih dahulu. Misalkan di hari itu, karena gini, saya tuh dari kecil diajarkan oleh orang tua saya supaya melakukan hal-hal yang penting dulu, baru saya boleh bersantai gitu. Jadi misalkan ada tugas yang itu mungkin masih minggu depan, tapi pasti saya kepikiran ketika saya justru apa ya, justru memanfaatkan waktu saya buat nonton kah atau liburan kah, tapi saya justru malah kepikiran, aduh belum selesai nih kerjaan gitu, atau tugasnya masih banyak, masih numpuk. Paling nggak yang bisa kita lakukan adalah nyicil. Kita bisa mulai terlebih dahulu buat nyicil. Nggak harus langsung selesai di hari itu juga, tapi kita bisa nyicil dulu pelan-pelan. Justru malah itu bikin jadi berkualitas menurut saya sih. Gitu. Ya, mungkin itu menjawab Mas Uyun Ismu Barok. Kalau soal ini sih, Kak, kalau soal idealisme itu gimana sih, Kak? Dealing with idealisme diri sendiri itu gimana ya kira-kira? Misalkan nih udah kayak mepet deadline, cuman kita tahu bahwa pekerjaan ini tuh bukan seperti yang kita mau gitu. Jadi masih pengen dikerjain, tapi kira-kira kalau dikerjain sesuai yang kita mau, kita membutuhkan waktu yang lebih banyak gitu. Itu kira-kira kayak dilema banget gitu, Mbak. Jadi kayak, aduh nggak ikhlas nih nyerahin tugas yang uh, kayak gini ala kadarnya gitu misalkan. Itu gimana, Mbak? Ini semacam perfeksionis gitu ya. Iya, mungkin kayak gitu ya. Gitu. Iya, sebenarnya saya dulu juga orangnya pengennya maksimal banget ya kerjaan sampai yang udah apa ya, bener-bener nyampe waktunya mepet banget baru dikirim, tapi itu maksimal. Nah, cuma masalahnya adalah ketika kita mengedepankan kemaksimalan itu, mengedepankan perfeksionis itu, jadinya gimana ya? Jadi hal-halnya itu malah justru nggak bagus karena mepet banget dengan deadline gitu. Bahkan ada yang saking mementingkannya itu dia jadi telat gitu. Karena ada juga yang berpendapat nih bahwa mending tugas itu selesai daripada maksudnya mending tugas itu terkumpulkan daripada udah perfect gitu loh. Jadi lebih baik kita ngumpulin daripada kita udah perfect tapi ternyata kita lupa ngumpulin atau kita kelewatan. Justru malah gak dapet nilai kalau kayak gitu kan. Jadinya tetap tahu aja batasnya di mana kita harus udah oke ini udah waktunya saya harus ngumpulin. Jadi ya udah nanti bisa kita perbaiki lagi kayak gitu. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, Kak izin tanya, gimana tipsnya untuk dapetin LOE Universitas luar negeri? Nah, gimana tuh, Kak? Kayaknya banyak yang Oke. masih bingung gitu. LOE itu sistemnya kayak gimana sih? Apa ujian dulu atau gimana gitu? Oke. Jadi ini kalau yang berdasarkan pengalaman saya, yang pertama di Italia sama di Australia itu punya sistem yang berbeda. Kalau di em, Italia itu
dia perlu adanya wawancara. Cuma kalau yang di Australia nggak perlu. Jadi emang balik lagi ke masing-masing universitas dan kita bisa cek nih syaratnya apa aja buat dapetin LOA-nya itu. Biasanya mereka juga ngasih rinciannya nih. Misalkan dibutuhkan portofolio. Portofolionya tuh apa aja? Apakah selama di perkuliahan, akademik, atau selama di pekerjaan? Itu beda-beda juga. Saya apply di 3 universitas di Australia dan masing-masing portofolionya itu beda-beda karena yang diminta juga beda. Misalkan yang di RMIT dia lebih minta tentang pekerjaan dan akademik. Sedangkan kalau yang di South Australia itu dia lebih banyaknya di akademik. Jadinya masing-masing tempat itu beda, tinggal kalian sesuaiin dengan yang diminta. Yang paling penting kalau misalkan waktu itu di jurusan saya, CV dan portofolio. Kalau CV itu juga penting. Kalau di Australia nggak boleh ada gap year. Ketika ada gap year, kita harus menjelaskan kegiatan kita selama gap year itu ngapain. Jadi waktu itu saya juga sempat ada celah kosong beberapa bulan gitu, terus dikontak dari universitas, ditanya, ini ada gap selama beberapa bulan, apa yang dilakukan gitu. Jadi kalau di sana itu emang agak strict tentang gap year, jadi kita harus menjelaskan apa itu. Terus saya akhirnya tulis saya freelance, jadi tetap ditulis sebagai pekerjaannya. Lalu untuk step-stepnya tuh biasanya ngumpulin aja ke bagian admisi online kan biasanya ke website universitasnya, kita apply, isi data diri biasa, terus kirim portofolio, CV, dan beberapa IELTS biasanya, terus sama beberapa dokumen lainnya. Nanti misalkan ada beberapa universitas yang misalkan lolos terus minta wawancara, ada juga yang biasanya langsung lolos. Nah, LOA sendiri itu ada yang kondisional, ada yang unconditional. Jadi kalian LOA tanpa syarat dan dengan syarat. Misalkan IELTS kalian itu belum terpenuhi 6,5, kalian masih 6. Nah, itu bisa kita tetap dapat surat penerimaan, tapi dengan syarat. Nanti ketika kita mau masuk, kita harus melengkapi syarat itu. Jadi ada 2 tipe kayak gitu, cara dapetin LOA di masing-masing universitas. Gitu. Hmm. Kurang lebih kayak gitu ya. Apakah sudah cukup menjawab Kak Rian Ega? Jadi mungkin sifatnya LOE itu istilahnya tanda bahwa kita udah resmi diterima di universitas tersebut gitu ya Mbak. Jadi kalau kita Mm-mm. udah resmi diterima di universitas tersebut, nanti kita ngajuin pendanaannya istilahnya scholarship-nya itu ke pemerintah gitu ya Mbak. Nah, ya, jadi ini ada beberapa stepnya lagi ketika kita udah dapat LOA. Terus kan pasti biasanya ada deposit tuh. Kalau misalkan kita mau, kayak kita kuliah, kita kan mau pertama masuk pasti ada pendanaan pertama. Nah, itu kita harus mengeluarkan surat juga namanya LOG atau Letter of Guarantee. Kita eh, dapat pernyataan dari penyelenggara beasiswa bahwa mahasiswa ini dibiayai untuk kuliah di sini. Nah, setelah kita mengirimkan surat itu ke universitas, baru ini kita resmi diterima, terus dapat surat juga namanya COA. Eh, apa ya, pokoknya enrollment gitu. Kita baru bisa buat em, apa ya, masuk kelas, terus kita baru resmi diterimanya di situ. Jadi ada beberapa step-step dulu ketika kita misalkan pakai pendanaan dari beasiswa, em, stepnya nggak langsung kita diterima karena biasanya LOA itu harus di-accept dulu, harus diterima dulu offernya. Kalau enggak, biasanya ada batasnya. Misalkan, tolong diterima LOA ini dalam kurun waktu 3 bulan gitu. Nah, itu kita juga harus memperhatikan apakah ada deadline-nya, apakah ditunggu atau ada atau enggak gitu. Jadinya setelah LOA baru accept, baru kita dapat surat buat penerimaannya gitu. Berarti sebenarnya LOE ini untuk pengajuan beasiswanya bisa kemana aja ya Mbak? Misalkan kan banyak mungkin kalau dari pemerintah sendiri ada LPDP, ada kadang Jarum gitu-gitu ya Mbak. Nah dari Ya. segi presentase pembiayaannya nih Mbak, kan kadang ada yang mungkin tuition doang kayak nanti eh, untuk pendanaan pribadi kayak sehari-hari untuk makan, akomodasi dan lain-lain itu kita biaya pribadi kayak kayak gitu tuh kita cari infonya sendiri atau kalau LPDP tuh udah mencakup semua atau gimana kira-kira Mbak? Nah, itu benar kalau kita beasiswa itu karena beda-beda kan pendanaannya dan berapanya itu juga masing-masing beasiswa beda. Kalau misalkan LPDP itu
semua dibiayai mulai dari tuition fee, terus biaya hidup, biaya keberangkatan, semuanya dibiayai, tapi kita tidak boleh bekerja. Jadi emang difokuskan untuk kita belajar dan lulus dari universitas tersebut tepat waktu. Jadi jangan sampai kerja terus malah jadi keteteran gitu kuliahnya. Terus kalau misalkan ada juga beasiswa dari universitas, biasanya di kampus itu mereka menyediakan beasiswa juga, entah potongan kah atau full, tapi biasanya untuk hidupnya nggak dibiayain, jadi hanya dari tuition fee-nya aja, terus nanti biaya kehidupannya dari dana pribadi, kayak gitu. Berarti memang sebenarnya banyak opsi ya Mbak kalau untuk pengajuan beasiswanya. Kalau kita udah punya LOE nih misalnya, kita ada beberapa opsi gitu. Ya kan, betul? Iya, Kurang lebih gitu. benar-benar. Ya, Benar. oke. Kita itu jadi kayak pegangan kita bisa apply ke beberapa beasiswa yang membutuhkan itu, yang mencakup ya, misalkan kalau di Aussie ya kita bisa dari AS atau LPDP, kita misalkan di mana ya, di Amerika ada juga Aminef gitu. Jadi masing-masing penyelenggara beda-beda gitu. Untuk pemilihan negara sendiri nih Mbak, mungkin ada ini nggak sih Mbak, ada trik-triknya atau tips-tipsnya sendiri gitu untuk negara tujuan. Kalau Mbak Hmm, ini kan besok ke Australia ya, kira-kira ya. kenapa Australia dan kenapa negara-negara ini dipilih gitu kira-kira? Oke. Jadi sebelum kita milih negara, yang paling benar adalah kita pilih program studinya dulu. Saya cari program studi interior design yang baik, yang bagus, se apa ya, nggak cuma di Asia tapi juga di beberapa tempat lain. Dan itu ada beberapa pilihan, ada di London juga, di Australia, dan ada di mana ya? Ada di Amerika. Tapi yang menurut saya em, bagus di RMIT University itu interiornya oke, jadi saya ambilnya di situ. Jadi negara itu sebenarnya kalau misalkan ini ya, kalau misalkan kalian melalui beasiswa ya, karena bakal ditanyain kenapa kalian ambil jurusan ini, universitas ini, dan negara ini. Karena misalkan kalian pakai dana pribadi ya terserah, misalkan kita mau negara manapun kan boleh gitu. Tapi ketika kita beasiswa, pasti dari penyelenggara ingin tahu kenapa kalian ke tujuan ini, negara ini. Makanya negara itu mengikuti sebenarnya. Kita tahu dulu program studinya apa, universitasnya apa, dan itu kebetulan ada di Australia. Seperti itu. Berarti itu Hmm. kembali lagi ke awal ya. Nanti harus beradaptasi dengan negara tersebut mau tidak mau bagaimana keadaannya gitu ya Mbak. Benar, benar banget. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Kak Fahrizal. Kak mau tanya, kan kakak ikut hima, emang nggak terganggu dalam perkuliahan atau malah membantu? Suka dukanya gimana kak? Soalnya susah membagi waktu antar himpunan dengan perkuliahan. Sementara kakak bisa mencapai IPK tinggi. Ya nih, kita pengen tahu banget Hmm. kak, apa nih rasanya bisa 394 padahal Apa ya itu banyak rasanya? organisasi. Apa ya? Aduh, aku juga bingung nih kalau rahasia. Kayaknya aku sih eh, saya sih cuma menjalankan semuanya dengan maksimal aja ya, bagi-bagi waktunya, tinggal organisasi gimana. Terus ya itu lagi-lagi prioritas ya. Gimana kita memprioritaskan tetap ke akademiknya dulu, baru organisasi itu menurut saya adalah tambahan buat improve diri saya. Jadinya saya balik lagi ke ini, ke tujuan awal saya. Saya juga sempat sih waktu itu jadinya harus merelakan waktu istirahat saya yang seharusnya saya bisa tidur gitu kan. Jadinya kepake waktunya buat ngerjain tugas. Jadinya itu emang udah apa ya, konsekuensi yang udah saya ambil sih ketika ikut organisasi, apalagi 2 periode waktu itu. Terus tapi tetap harus mengutamakan eh, mengutamakan akademik. Nah, balik lagi kita juga harus buat punya temen yang support. Jadinya ketika waktu itu saya merasa, aduh banyak banget nih tugasnya, sedangkan di himpunan lagi ada banyak acara gitu. Nah, teman saya itu juga mengingetin kalau, oh besok ada deadline loh, kayak gitu. Jadinya penting banget buat punya support system yang tepat, yang baik, lingkungan yang baik itu buat kalian, teman-teman semua, jadinya bisa tetap balance antara organisasi, himpunan, dan juga akademiknya, kayak gitu. Semoga bisa diterapkan ya. Jangan malah ngajak-ngajakin, udah besok aja ngumpul lagi. Nah, itu juga itu nggak bagus tuh biasanya. Udah sekalian aja nih, nggak usah. Wah, jangan dong. Karena banyak temennya gitu.
Iya, banyak temennya. Satu Semuanya nggak setuju. ngumpul semua. Iya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mbak izin bertanya, gimana seharusnya kita mengatasi ketidakseimbangan antara kreativitas dan ketentuan fungsional ketika mengerjakan tugas dengan desain inovatif seperti tugas SDA atau stupa. Wah, ini kayaknya inovasi-inovasinya banyak yang eh, Oh, belum paham, paham. terrealisasikan gitu ya, Kak ya. Mungkin bisa dijawab, Mbak, gimana caranya? Jadi ini ya, kayak misalkan kita punya banyak ide, tapi sebenarnya ini kita nggak tahu nih eksekusinya gimana gitu ya. Oke, balik lagi itu boleh banget punya ide-ide yang menarik kayak gitu, tapi kita harus tetap ingat bahwa di real project nanti pasti ada hal-hal yang nggak bisa dipakai dengan ide kita gitu. Nah, sedangkan di sini kalian di apa ya di perkuliahan kalian boleh kreativitas semaksimal mungkin. Nah, fungsionalnya itu kalian tetap harus diperhatikan karena bagus aja nggak cukup, tapi nggak fungsional itu menurut saya sih jadi malah nggak bagus ya kalau misalkan ada sebuah ruangan atau bangunan yang terlihat estetik bagus, tapi buat kenyamanan pengguna itu eh, nggak dapet gitu. Nah, justru sebenarnya harus me, apa ya mengutamakan fungsional juga dan sejalan dengan kreativitas. Jadi kalau bisa sih jangan sampai dipisah-pisah gitu ya, tetap berjalan beriringan. Jadinya juga bekerjanya bagus gitu. Hasil akhirnya pun juga bagus kayak gitu. Ya, jadi seperti di awal ya Mbak, kita mendesain berangkat dari problem dan kita Hmm, mendesain itu untuk memecahkan suatu problem gitu ya Mbak ya, bukan betul, menambah satu betul. problem. Iya, benar-benar. Kalau nggak bisa dipakai, nggak fungsional kan jadi nambah problem, benar. Iya, ya. Semoga cukup menjawab Kak Damargani. Selanjutnya ada pertanyaan lagi mungkin dari teman-teman. Ada yang ingin on cam, on mic, boleh raise hand. Mungkin masih malu-malu ya. Kalau untuk ini sih Mbak yang sedikit disinggung dan mungkin kurang familiar bagi kami itu soal karya tulis ilmiah. Karena kan Hmm, kami selama ini familiarnya dengan kayak sayembara-sayembara gitu kan. Desain-desain, sayembara desain gitu. Nah, kalau karya tulis ilmiah kan jujur kami kadang itu pakai Word aja itu gimana sih ini dari pakainya? Karena keseringan pakai Photoshop, AI gitu-gitu. Itu gimana Mbak? Kira-kira sistemnya? Oke, jadi waktu itu saya awalnya juga bingung ya. Saya juga nggak terbiasa buat nulis karya tulis gitu. Tapi saya juga pengen coba nih. Sebenarnya saya menulis tuh gimana sih? Cara saya menulis tuh seperti apa sih? Nah nanti karena banyak banget nih yang udah mau PKTA kan harus nulis ya. Jadi itu banyak banget yang juga ngeluh tuh. Aduh nggak bisa. Gimana sih ini nulis dari yang kita ngedesain terus selama 3 tahun, terus tahun terakhir kita harus nulis itu kan jadi agak kagok. Makanya eh, menurut saya sih penting ketika kita punya pengalaman dalam menulis, terutama karya tulis, itu sih sebenarnya sistemnya ada beberapa macam ya. Karena kan ada yang penelitian kah, atau ada yang membuat usulan inovasi kah. Kebetulan waktu itu yang pertama di tahun 2018 itu saya melakukan penelitian tentang masjid masjid apa ya, Masjid Kageman di Jogja. Jadi ada beberapa. Nah, itu saya diajak buat dokumentasi, terus melakukan penelitiannya. Jadi kita meneliti tuh gimana masjid itu tuh perbedaannya apa, persamaannya apa, terus dibangunnya kapan, tujuannya apa. Ini adalah salah satu contohnya ya. Pasti banyak banget karya tulis ilmiah lainnya yang di arsitektur membahas hal-hal yang lain gitu. Cuma ini adalah salah satu contohnya, jadi kita bisa dapat gambaran. Menurut saya ini juga meningkatkan ini sih critical thinking sih, gimana kita bakal nulis riset kita tentang apa, neliti tentang apa nih. Sedangkan kalau yang di kedua itu, saya bahasnya tentang inovasi yang ada di TA saya, jadinya outputnya adalah desain. Jadi outputnya beda-beda nih. Yang pertama outputnya tentang riset, jadi ada kesimpulannya. Sedangkan yang kedua juga ada kesimpulannya, tapi outputnya adalah desain, kayak gitu. Jadi boleh tuh dicoba-coba ya nanti. Misalkan ada lomba call for paper sih biasanya ada banyak dari universitas lain yang berhubungan dengan arsitektur. Boleh banget ngajak dosen atau ngajak seniornya buat dapat gambaran karena
waktu itu saya kalau sendiri juga kayaknya nggak bisa karena nggak tahu gimana cara nulisnya kan, yang benar gimana, kata-katanya bagus atau enggak gitu. Jadi boleh banget. Berarti itu hampir-hampir sama gitu ya Mbak, kayak sayembara. Jadi sifatnya tuh eventual gitu ya Mbak. Ada yang ngadain terus kita submit Ya, buat paper gitu ya Mbak. betul betul, benar banget. Nanti terus kalau misalkan udah submit, biasanya ada di jurnalnya mereka, ada di websitenya mereka. Eh, Keluar tuh, ditulis oleh siapa nama kita dan siapa gitu. Jadinya ada di proceedingnya. Oke oke. Jadi kayak kayak yang sering kita temuin di script ID gitu ya Nah, Mbak ya. betul. Misalkan nanti bisa aja tuh tulisan kalian jadi referensi buat teman-teman lainnya kan, boleh juga. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Maaf Kak, izin bertanya. Teman saya ada yang masuk arsitek tapi dia punya buta warna parsial. Kayak gitu bisa apa nggak ya Kak? Aduh, ini gimana ya? Bukannya nggak bisa ya, nggak tahu sih, saya kurang tahu. Tapi setahu saya kalau misalkan mau masuk arsitek ada tesnya ini kan, buta warna parsialnya. Iya, iya. UTY Mm-mm. juga gitu ya sih Kan dulu. waktu itu kalau Iya. nggak salah saya sempat apa namanya, yang ini loh, medical check up gitu kan. Nah itu juga dicek. Kalau nggak salah sih nggak bisa kalau arsitek ada ada buta parsial gitu. Karena kita Mungkin bakal banyak pakai warna-warna dan juga betul, betul, betul. Mungkin untuk temennya bisa diberikan referensi prodi lain, sipil mungkin ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, Mbak izin bertanya, kan dapat IPK di atas 3,5, itu ada kejar SKS atau enggak ya? Terus caranya kasih target agar IPK bisa tinggi gimana ya? Apakah harus ikut organisasi? Oh, mungkin karena teman-teman kan masih di semester awal nih, Mbak. Jadi masih planning oh nih ke iya, depannya masih mau gimana? Apakah mau ambil semester pendek atau enggak gitu. oke oke benar. Jadi ya, saya nambah SKS yang seharusnya sudah ditentukan, saya ambil kelas atas. Bahkan waktu itu di semester 3 kalau nggak salah, saya ambil kelas untuk semester 5 dan saya nggak tahu kalau ternyata saya sendirian. Saya sendirian di yang di semester 3, lainnya teman-temannya tuh cutting gitu. Jadi saya agak shock juga, aduh, pengen pindah nih. Padahal di kelas sebelahnya tuh ada teman-teman dari semester 3 juga. Tapi yang kelas saya ambil itu saya benar-benar sendiri semester 3, pasti banget ada rasa kayak pressure ya. Apalagi kayak aduh kenapa sih nih ada anak semester 3 di kelas ini gitu kan. Takutnya ada teman-teman lain yang mikir kayak gitu. Tapi itu adalah salah satu cara saya buat saya ambil ambil SKS, nambah terus biar di kedepannya tuh saya juga lebih ringan gitu karena udah berkurang mata kuliahnya, udah saya ambil di awal karena kebetulannya waktu itu em, masih ada sisa SKS boleh diambil gitu. Jadinya saya mengambil waktu itu kritik arsitektur. Saya ambil yang 2 SKS. Tapi tetap balik lagi ke masing-masing teman-teman ya. Gimana kalau misalkan kalian mau ambil yang lebih SKS-nya, itu kalian bisa ngaturnya atau enggak, bisa manage kah, atau misalkan balik lagi ke mata kuliahnya berapa SKS. Kalau waktu itu saya ambilnya hanya yang kalau nggak salah 2 atau 3 ya waktu itu. Jadinya nggak terlalu yang berat banget tugasnya sampai yang kayak studio untungnya gitu. Jadi saya tetap bisa manage. Dan kalau apalagi tadi pertanyaannya, kalau tentang apakah harus ikut organisasi itu pilihan sih, nggak membuat IPK-nya jadi tinggi. Cuma itu saya lakukan buat menambah skill saya aja sih di teamwork dan juga networking. Kalau masalah IPK, saya juga bingung sebenarnya, saya cuma melakukan hal yang menurut saya tuh maksimal aja. Jadi saya banyak banget approach ke Asdos, aktif aja tanya di kelas atau misalkan kalian punya pertanyaan nih, bingung cara cara apa ya namanya, bikin solusi berdasarkan konsep yang udah kalian buat, tanyain aja ke asdosnya. Bener-bener nggak apa-apa, kalian eksplorin terus. Nanti pasti mereka juga bakal bantu, dan outputnya juga kalian jadinya bisa lebih maksimal. Tuh. Jadi manfaatin aja fasilitas yang udah dikasih, manfaatin udah ada asdos, kalian boleh tanya, dan juga lakukan research, banyak-banyak mencari pertanyaan-pertanyaan kalian itu pasti juga banyak pendapat lagi di internet gitu, boleh banget dibaca-baca. Oke, semoga cukup menjawab untuk Kak Rizka. Jadi eh, targetnya itu tergantung masing-masing untuk apalagi ikut organisasi itu tergantung preferensi diri sendiri ya Mbak ya.
Apakah itu Benar. sesuai dengan tujuan atau tidak? Kurang lebih kayak gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Damargani lagi nih. Mbak mau bertanya satu lagi. Sejauh mana sih partisipasi dalam kegiatan organisasi arsitektur untuk menciptakan peluang jaringan profesional yang mungkin mendukung pencarian dan pengakuan beasiswa? Satu lagi, Mbak. Jadi dua dong berarti. Apabila jika tidak ikut organisasi, apakah bisa mendapatkan beasiswa? Menurut Mbak, sepenting apa organisasi untuk karir kita ke depannya? Terima kasih Mbak. Double. Gimana tuh Mbak? Banyak banget Tiga ini nih. berarti pertanyaannya bukan satu ya. Iya. Benar. Benar. Eh, oke, jadi intinya kan tentang organisasi seberapa pengaruhnya buat kehidupan nanti setelahnya ya. Oke, Ya. kalau dari organisasi yang berhubungan dengan beasiswa itu saya ambilnya gini, kalau misalkan kita punya pengalaman organisasi atau pengmas, volunteer, itu kalian bisa dapat pengalaman dan masuk di CV kalian. Jadi si pewawancara juga lihat nih, oh pendaftar ini punya pengalaman di bidang eh, masyarakat, punya pengalaman di bidang menjadi pemimpin. Karena kalau LPDP itu mereka emang mencari pemimpin yang bisa balik ke Indonesia dan berkontribusi. Jadi makanya penting banget uh, ada faktor dari organisasi sebagai pemimpin dan juga sebagai penggerak masyarakat. Makanya itu menjadi poin plus banget ketika waktu itu ada di waktu itu wawancara PDP itu diangkat juga bisa jadi dipertanyakan. Ada juga case teman-teman saya yang ditanyain tuh detailnya gimana organisasinya, apa aja yang diurusin, penmasnya ngapain aja. Itu jadinya ada pengaruh buat beasiswa. Terus kalau buat di tingkat profesionalitas, lebih banyaknya gini, misalkan kita kenal jadi kenal beberapa senior, jadi nambah networking lebih luas. Nah, itu bisa aja kita jadi dapat banyak informasi tentang pekerjaan. Misalkan ada project nih, terus minta ada yang lagi cari lowongan kerjaan. Nah, itu bisa banget kita jadinya dapat informasi terlebih dahulu. Terus juga misalkan diajak, mereka tahu nih kinerja kita tuh seperti apa. Mereka lihat portofolio kita, atau mereka udah pernah kerja bareng kita nih di organisasi. Jadi tahu, misal si A, oh dia pintar ini, pintar gambar, atau dia misalkan pintar buat teaching. Itu bisa juga nanti di dunia kerja, mereka dicari dan diajak bekerja sama gitu. Jadi itu adalah salah satu apa ya manfaatnya ketika kita jadi punya networking yang luas seperti itu sih. Oke, semoga Udah tiga menjawab terjawab tiga semua ya. pertanyaannya. Waduh, masih banyak banget ini pertanyaannya. Tapi kita tinggal kurang lebih 10 menit lagi ya teman-teman. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Fahrizal lagi, skill-skill gambar manual apa berguna Mbak sampai sampai dunia kerja? Soalnya semester satu ini masih manual semua gitu. Oke, masih banget sih ketika kita bekerja akan lebih sering banyak sketsa ide-ide gitu atau misalkan lagi di lapangan kita kepikiran sesuatu nggak mungkin dong kita buka laptop dulu kita buka SketchUp dulu gitu kan kelamaan. Jadi skill buat sketching itu apa ya jadi hal yang dasar buat kita miliki ketika nanti kita di pekerjaan karena itu buat kita menyampaikan ide ke orang lain misalkan gambar tapi kan kita nggak bisa yang menjelaskan biasanya hanya dengan percakapan gitu misalkan orang yang kita ajak diskusi mereka nggak paham nih apa yang kita maksud misalkan kita mau nambahin nih nanti di sini bakal ada bukaan-bukaan baru emang di mananya gitu kan nggak tahu jadi kita akan lebih mudah ketika kita sketching jadi itu jadinya berguna buat nanti di dunia kerja kayak gitu. Nah, itu lebih lebih simpel dan lebih cepat sih. Oke, berarti emang masih penting banget ya Mbak, skill buat sketching gitu. Iya dong. Oke. Selanjutnya, gimana survive di arsitektur yang tugasnya sangat berbeda dengan jurusan lain? Survive. Gimana ya survive-nya? Support system ya Mbak? Support system sih, cari lingkungan yang baik. Eh, bener sih, ketika saya ngerjain sendiri, terus tapi kayak nggak ada yang apa ya nggak ada temennya gitu kan pasti juga ngerasa nggak semangat kan jadinya. Tapi ketika kita biasanya ngerjain bareng-bareng itu jadinya lebih ada temennya. Oh,
temanku juga lagi ngerjain nih, masa aku nggak ngerjain kayak gitu kan. Biasanya kita jadi terpicu juga nih, pingin juga nyelesain tugas ini gitu. Jadinya survive-nya ya carilah teman-teman itu, karena percayalah mereka juga pasti ngerasain hal yang sama. Kalian nggak sendirian, kalian bisa cari teman-teman kalian yang bisa ngerjain bareng-bareng, terus bahkan bisa diskusi bareng bahkan. Jadinya nggak apa ya, kadang kita stuck, bener nggak ya ideku kayak gini, atau bagus nggak ya gitu. Kita bisa diskusi juga sama teman-teman kita gitu. Oke, mungkin ini setelah ini ada dibuka untuk dua pertanyaan terakhir ya, teman-teman. Setelah itu kita tutup sesi tanya jawabnya. Ini pertanyaannya, Kak mau tanya dulu kakaknya freelance cari-cari di mana? Oke, jadi ada beberapa sumber yang bisa kita cari di platform yang paling dekat dengan kita, Instagram, banyak banget loker nyari freelance, atau bisa juga di website seperti Fiverr, Fiverr.com. Itu dia, misalkan kalian buka jasa render, terus ada juga bikin desain gitu, nanti biasanya bakalan di-approach sama orang yang tertarik. Terus ada juga apa ya, website, pokoknya ada beberapa website yang mengkhususkan buat freelance, dan itu ada beberapa macam bidangnya. Kalau nggak salah bukan hanya dari arsitek, tapi ada interior design juga, terus ada 3D artist juga. Jadi banyak banget bidangnya. Tinggal kita cari di websitenya. Emang kadang ada juga yang dapat freelance itu dari kenalannya. Misalkan minta tolong dibuatin rumah atau minta dibuatin apa bangunan apa gitu. Ada juga yang melalui cara seperti itu, atau kita yang mencari sendiri di website-website kayak gitu sih. Oke, kembali lagi ya. Antara browsing, riset, dan networking ya, Mbak ya. Nah, tiga itu kalau memudahkan buat mencari pekerjaan. Oke, pertanyaannya ya, mungkin ini pertanyaan setelah ini ada satu pertanyaan terakhir dibuka untuk teman-teman. Setelah itu kita close sesi tanya jawabnya. Kak izin bertanya, tips and trick untuk membuat isai agar bisa keterima LPDP apa ya? Oke, ini kalau berdasarkan pengalaman saya, bahkan saya sempat ganti tema esai. Jadi yang pertama, yang di tahap pertama itu, esai saya mengangkat isu tentang komunitas. Nah, sedangkan saya itu belum ada pengalaman punya komunitasnya. Jadi saya belum ada gambaran secara konkret seperti apa komunitas yang mau saya tuju. Terus komunitas itu mau diapain. Sedangkan yang di kedua ini, yang saya ganti akhirnya, esai yang terakhir ini, saya ada tujuannya gitu. Ada lebih tergambar konkretnya. Jadi yang maksudnya adalah ketika kalian bikin esai, kalian harus bisa memproyeksikan tujuannya kalian itu mau bagaimana. Jadi kalau di SNPDP itu ada rencana jangka pendek, menengah, dan panjang. Apa yang kalian mau lakukan setelah lulus, terus setelah bekerja, mau ngapain nanti, misal 10 tahun lagi, apa yang mau kalian lakukan. Nah, jadi benar-benar tergambarkan proyek apa yang mau kalian kerjakan. Jadi pewawancara itu paham, oh, eh, orang ini berhak dibiayai oleh pemerintah. Karena balik lagi ini kan dana masyarakat gitu, dari pajak masyarakat. Jadi kita harus bisa memberikan apa ya, memberikan kontribusi yang baik untuk Indonesia juga. Apakah urgent, apakah penting atau enggak. Terus buat nentuin isunya itu coba dicari yang emang Indonesia itu perlukan. Cari di RPJMN-nya Indonesia tahun 2045, Indonesia Vision, atau juga di tentang apa ya, biasanya di Indonesia Vision 2045, apa sih visi misinya Indonesia buat 100 tahun setelah merdeka tuh apa aja, terus rencana jangka panjangnya buat Indonesia tuh apa aja. Jadi waktu itu saya ambilnya dari situ. Ketika Indonesia juga udah punya planning buat ke depannya, jadinya saya juga lebih mudah nih. Eh, Ibaratnya seperti ini. Udah ada planningnya, saya tinggal sebagai penggeraknya, saya punya usulan seperti ini, Indonesia akan mencapai hal ini lebih cepat gitu. Jadinya itu lebih lebih apa ya, lebih approachable karena datanya udah ada dan emang isunya tuh terjadi. Indonesia mengutamakan itu. Jadinya itu bisa teman-teman cari juga, coba dicari isu yang lagi apa, yang dihangat kah, yang lagi di apa ya, ditekanin sama Indonesia itu apa, nanti bisa kalian lebih mudah buat
approach-nya kayak gitu. Mungkin hampir mirip-mirip sama studio kita ya Mbak, analisis problem dulu, terus penawaran solusi, alternatif desain dan sebagainya gitu ya Mbak ya. Benar, ya benar-benar kurang lebih kayak gitu. Cuma ini lebih lebih makro ya, Ya, lebih lingkupnya kan hanya lebih Indonesia besar. kayak gitu. Mm-mm, benar. Oke. Satu pertanyaan lagi, mungkin ada yang ingin bertanya lagi dari Ari Putra. Kak izin bertanya, menurut kakak untuk visualisasi render lebih bagus mana? Di antara Corona Render atau Lumion? Wah, ini kayaknya mahasiswa Ngajak udah ribet ya. bukan angkatan 23 ya ini. Gimana tuh Ini, Kak? oke. Jadi sebenarnya bahkan saya nggak pakai dua-duanya. Jadi em, bagus atau tidak itu tergantung orang di belakangnya. Adanya aplikasi itu cuma buat ngebantu kalian. Masing-masing pasti punya kelebihan dan kekurangan. Ada yang satu lebih cepat, ada yang satu lebih realistis tapi lama, atau ada satu lagi yang stylenya beda gitu. Jadi ini masing-masing preferensi, tergantung kalian suka yang mana dan load pekerjaannya kayak gimana, cara pakainya kalian gimana, lebih nyaman yang mana aja sih. Jadi kalau misalkan kalian mau explore semua juga boleh, nanti tinggal dicari yang cocok buat saya bekerja atau cocok buat saya di studio itu yang mana gitu. Jadi masing-masing punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Gak ada yang lebih bagus atau yang lebih jelek gitu ya. Oke, jadi intinya semua itu hanya tools ya Mbak ya. Betul. Orang di belakangnya lah yang jadi pilotnya ya. Betul. Sebenarnya ini waktunya udah habis teman-teman, tapi saya ingin tanya satu pertanyaan lagi Mbak dari saya sendiri. Tadi kan disebutkan bahwa mentor itu sangat penting gitu ya Mbak. Untuk pemilihan mentor sendiri itu kira-kira kita harus kayak gimana Mbak? Maksudnya pendekatannya atau ketemunya tuh biasanya gimana? Apakah di dunia kerja atau bisa dimulai dari universitas atau dosen mungkin bisa atau gimana Mbak? Oke, jadi waktu itu saya punya dua mentor. Yang pertama untuk beasiswa dan yang terakhir itu untuk pekerjaan. Nah, yang beasiswa ini saya taunya dari komunitas. Jadi ketika saya sudah join di komunitas, misalkan waktu itu LPDP ya, ada komunitas di Telegram atau misalkan di Discord, ada beberapa orang yang berbaik hati menawarkan dirinya untuk eh, mau ngoreksi esai kita, terus ngebantu kita buat mock up, dan mereka juga itu mereka nggak minta apapun, emang mereka pure mau ngebantu. Dan itu kita juga boleh banget kita nanya, misalkan ada nggak di sini yang mau eh, ngoreksi esai saya nih, saya berencana melanjutkan studi ke bla 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 bla. Nanti pasti ada beberapa orang yang ngebantuin gitu. Nah, kebetulan saya ketemu yang pas dan baik, beliau benar-benar ngedukung saya gitu. Terus kalau yang buat pekerjaan ini kebetulan saya dari organisasi juga sih, komunitas di Instagram, tentang ini khusus, tapi ini khusus perempuan waktu itu. Tentang gimana kita memberdayakan perempuan, terus eh, mereka tuh lebih fokusnya tentang gimana sih kehidupan setelah lulus gitu. Jadi banyak banget kan yang kayak tadi bingung habis lulus mau kuliah lagi kah atau mau lanjut ke pekerjaan kah. Nah, di sini mereka ada banyak mentor yang hebat-hebat juga yang bakal ngebantu kita kayak gitu. Jadi biasanya sih dari komunitas. Oke. Terima kasih banyak Mbak Brenda Devita atas waktunya hari ini dan sudah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Semoga semua pertanyaannya cukup dijawab dengan maksimal ya teman-teman. Sayang banget ini waktu kita terbatas. Semoga kedepannya kita punya waktu yang lebih banyak untuk ngobrol-ngobrol lagi bareng Mbak Brenda. Terima kasih kepada yang sudah hadir pada siang hari ini, kepada Ibu Endang, kepada Bapak Hendro selaku pembimbing, dan juga kepada teman-teman yang lain yang sudah menyempatkan waktunya di weekend ini untuk masih terus belajar. Semoga apa insight yang didapatkan pada hari ini dapat diterapkan dengan maksimal di kehidupan perkuliahan. Kurang lebih seperti itu. Sebelum kita tutup acara pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup, jangan lupa isi presensi ya teman-teman. Dan juga ada satu lagi sesi untuk sesi dokumentasi. Nah, untuk sesi dokumentasi ini dimohon untuk teman-teman semuanya menyalakan kameranya 3 menit aja. Oke, Konten silahkan dulu, teman-teman. ini konten dulu. Dan ini mana? Ini habis saya yang harus guys.
Makan dulu guys. Di seminar aja. Ini stop. Nah, saya akan yang di divisi yang lainnya.